Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan salah satu kitab suci Allah yang diturunkan kepada salah satu manusia yang mulia, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Kita sebagai umat muslim harus mengimani pada Al-Quran, karena mengimani pada Al-Quran ini termasuk salah satu rukun iman dalam Islam, yaitu mengimani pada kitab-kitab Allah. Adapun Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak hanya pada satu tempat, tapi ada dua tempat ketika Al-Quran diturunkan. Yang pertama ialah di Mekah, yang kedua di Madinah. Ketika surah itu diturunkan di Mekah, maka surah itu disebut dengan surah Makkiyah. Sedangkan kalau surah itu diturunkan di Madinah, maka disebut dengan surah Madaniyah. Ada perbedaan di antara keduanya, yaitu salah satunya ketika surah itu diturunkan di Mekah, itu ayat-ayatnya itu lebih cenderung pendek. Yang kedua, ketika surah itu diturunkan di Madinah, maka surat itu cenderung lebih panjang. Al-Quran ini tidak diturunkan secara kontan, tetapi Al-Quran ini diturunkan lewat malaikat Jibril selama 23 tahun, yang berarti Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Ketika ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan, banyak dari kaum orang-orang musyrik yang memfitnah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Al-Quran ini hanya tulisannya saja, yaitu tulisan Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang pada orang-orang yang musyrik tersebut untuk dibuatkan semisal Al-Quran dari segi uslub umum yang meliputi pada orang Arab, orang Ajam, manusia, bahkan jin untuk menandinginya. Ya, kemudian mereka tidak mampu. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkorting atau menyedikitkan tentang tantangan tersebut, yaitu pada tantangan yang kedua. Yaitu di tantangan yang kedua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang pada kaum musyrik untuk mendatangkan 10 surah saja untuk menandingi pada Al-Quran. Kemudian mereka tidak mampu. Kemudian yang ketiga, yaitu tantangan yang ketiga, Allah menantang kaum musyrik untuk mendatangkan satu surah saja yang mampu untuk menandingi Al-Quran, dan orang-orang musyrik tersebut tidak mampu. Sehingga Allah kembali menegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 24 itu, Allah SWT menegaskan bahwa sampai kapanpun tidak akan ada yang sanggup untuk menandingi pada keagungan Al-Quran, bahkan membuat hal yang serupa dengannya. Sehingga ketika tantangan tersebut itu dapat mematahkan semua tuduhan yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, bahkan Al-Quran ini menjadi salah satu kitab suci yang tidak tertinggal oleh zaman, karena semua persoalan maupun problematika yang ada di setiap zaman, maka Al-Quran akan bisa menjawabnya. Bahkan ada ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran yang terbukti di akhir-akhir abad ini, padahal Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu, bahkan lebih, tetapi baru terbukti pada tahun-tahun ini. Yang ini membuktikan bahwa Al-Quran merupakan salah satu kitab suci yang bahkan ketika orang pun berpikir, wow, tidak seperti akal tidak percaya, karena melebihi pada kapasitas seperti mengetahui pada masa depan. Ada banyak sekali keautentikan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang bahkan akal pun seperti tidak bisa mempercayainya, bahkan berpikir kok bisa gitu. Salah satunya di dalam surah Yasin di ayat 40,
yang berbunyi la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Bisa kita lihat di dalam akhir ayat tersebut, kullun fi falakin. Kalau kita lihat bila kalimat tersebut itu dibalik, dibaca dari belakang, maka itu juga akan terbaca sama, yaitu kullun fi falakin. Bila kita lihat dari kalimat tersebut yaitu kullun fi falakin, maka kita akan menemukan ada huruf kaf, kemudian lam lagi karena lamnya tadi tasydid, kemudian fa, kemudian ya, kemudian fa, lam, kemudian kaf. Ada 8 huruf hijaiyah di dalam kalimat tersebut, dan ayat tersebut itu menjelaskan tentang peredaran pada tata surya di alam semesta ini. Bila kita kaitkan dengan tata surya tersebut, maka peredaran tersebut yaitu merujuk pada planet-planet yang ada di alam semesta ini. Yang kemudian ada planet-planet dalam alam semesta ini yang bisa kita singkat sebagai meve bumi. Majusun, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ada 8 planet di alam semesta ini. Bila kita kaitkan, maka huruf hijaiyah yang ada 8 tadi sama dengan planet yang ada di alam semesta ini, yaitu ada 8 huruf hijaiyah dan ada 8 planet di alam semesta ini. Bahkan kita seperti tidak percaya ayat yang mengandung makna pada planet-planet di alam semesta ini berhubungan dengan huruf-huruf hijaiyah yang ada di kalimat tersebut, yaitu mengandung keautentikan yang sangat luar biasa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mungkin dari teman-teman bisa mencarinya sendiri, dan itu membuktikan bahwa Al-Quran sebagai kitab suci yang di dalamnya mengandung banyak sekali ilmu pengetahuan, bahkan sains, matematika, maupun ilmu-ilmu yang lainnya. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.